Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sofi Fitriah dengan NIM 101250065 yang pada kesempatan ini izin mempresentasikan terkait manajemen relasional pelanggan atau biasa disebut dengan CRM. Yang selanjutnya, manajemen relasional pelanggan atau CRM itu memuat terkait strategi bisnis yang memadukan antara proses, manusia, dan teknologi untuk membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan, yang dimana CRM ini berfokus pada strategi bisnis, kepuasan pelanggan, dan juga terkait loyalitas konsumen. Apa sih itu CRM? CRM ini merupakan sistem informasi terintegrasi yang mengelola hubungan antara perusahaan dan pelanggannya yang mencakup semua aspek dan calon pelanggan hingga pelanggan aktif, yang dimana definisi intinya pendekatan strategis yang mengelola interaksi pelanggan di level bisnis untuk memaksimalkan komunikasi dalam pemasaran, yang cakupannya mencakup call center, sales force, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan, semua terintegrasi dalam suatu sistem. Lalu, mengapa sih CRM itu penting? Yang pertama, karena untuk menarik prospek, untuk mengidentifikasi dan menarik calon pelanggan. Pelanggan yang seperti apa? Pelanggan yang potensial dengan strategi yang tepat agar sesuai dengan sasaran. Yang berikutnya, mengapa CRM itu penting? Karena konversi pelanggan mengubah prospek menjadi pelanggan aktif, lalu proses penjualan menjadi terstruktur. Yang ketiga, untuk mempertahankan loyalitas. Pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan yang loyal. Jadi, kunci probabilitas yang tinggi itu yaitu intinya ada pada pelanggan. Jadi di mana semakin pelanggan puas, maka pelanggan itu akan menjadi pelanggan loyal sehingga keuntungan yang didapatkan perusahaan juga akan meningkat. Yang terakhir yaitu pertumbuhan berkelanjutan, yakni meningkatkan ROI melalui pemahaman mendalam tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan. Lalu, slide berikutnya terkait definisi CRM menurut para ahli. Menurut Kalakota dan Robinson, fungsi terintegrasi dari strategi pemasaran, pemesanan, dan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan dan kepuasan pelanggan. Sedangkan menurut Kotler and Keller, serangkaian proses mengelola informasi rinci pelanggan dan semua titik kontak untuk memaksimalkan loyalitas. Menurut Laudon dan Trevor, adalah proses menyimpan informasi pelanggan, merekam semua kontak, dan membuat profil pelanggan untuk kebutuhan staf perusahaan. Dan yang terakhir, menurut Schiffman and Canuck, CRM itu adalah cara perusahaan untuk membina relasi dengan pelanggan untuk memelihara kesetiaan dan komitmen mereka terhadap suatu produk perusahaan. Baik, yang berikutnya yakni 6 faktor yang mempengaruhi efektivitas CRM. Pertama, ada data pelanggan. Yang kedua, adanya teknologi. Yang ketiga, adanya komunikasi. Yang keempat, adanya layanan pelanggan. Yang kelima, kepuasan pelanggan. Dan yang keenam, ada loyalitas pelanggan. Yang dimana keberhasilan CRM itu bergantung pada 6 hal yang tadi. Datanya yang seperti apa? Ya, datanya data yang berkualitas, teknologi yang tepat guna, komunikasi yang efektif antara penjual dan pelanggan, layanan prima, kepuasan terukur, kemudian akan membentuk suatu loyalitas yang dibangun secara konsisten. Di sini disampaikan bahwa sistem CRM yang paling sukses ditemukan dalam organisasi yang menyesuaikan model bisnisnya untuk profitabilitas, bukan hanya merancang ulang sistem informasinya. Menurut Glenn Peterson, ROI Building the CRM Business Case. Baik, yang selanjutnya, lalu apa saja sih yang menjadi pilar utama dalam CRM itu? Yang pertama, terkait manajemen, pengelolaan, dan peningkatan hubungan sejati antara pelanggan dalam jangka panjang untuk membangun keunggulan kompetitif. Yang kedua, adanya hubungan, yakni komunikasi dua arah yang membangun kepuasan jangka panjang, yang dimana hubungan yang baik ini akan melampaui transaksi individual, sehingga akan membentuk suatu loyalitas dan emosi positif antara
penjual, dan pelanggan. Dan yang terakhir, adanya pelanggan. Semua pihak yang akan, sedang, maupun pernah menggunakan jasa perusahaan, 80% keuntungan berasal dari 20 pelanggan yang potensial. Lalu yang berikutnya, ada 5 tujuan utama CRM. Yang pertama, itu berfokus kepada kepuasan pelanggan, pelayanan berkualitas, dan penanganan keluhan efektif untuk pengalaman positif yang konsisten. Yang kedua, adanya loyalitas pelanggan. Program loyalitas dan komunikasi personal untuk mempertahankan pelanggan dan mengurangi churn. Yang ketiga, adanya peningkatan penjualan yang dimana cross-selling dan upselling berbasis data untuk penawaran yang lebih relevan dan konservasi tinggi. Dan konversi tinggi. Yang keempat, ada efisiensi operasional yang dimana otomatisasi, tugas rutin, dan penyederhanaan alur kerja untuk menghemat waktu dan sumber daya. Yang kelima, ada nilai pelanggan, yakni memaksimalkan pendapatan dari basis pelanggan yang ada melalui penawaran produk yang relevan dan personal. Baik, materi yang berikutnya terkait CRM digital. Apa sih CRM digital itu begitu ya? Ya, di era digital ini banyak sekali kemudahan akses untuk kita memasarkan suatu produk. Jadi kalau zaman dulu mungkin memasarkan produk itu melalui selebaran-selebaran flyer begitu ya. Kalau sekarang ini nggak usah menyebarkan flyer begitu karena ada yang dinamakan CRM secara online. Apa sih CRM secara online itu? Nah, CRM secara online itu ada salah satunya media sosial yang dimana di media sosial ini kita dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan begitu. Sekarang banyak kemudahan live TikTok, live Shopee, live Instagram begitu. Ketika kita memiliki suatu produk, itu kita bisa sambil live, sambil chatting dengan pelanggan begitu ya. Dengan tujuan untuk pembangunan komunitas, kemudian juga bisa pengumpulan feedback secara real time melalui Facebook, Instagram atau Twitter. Yang berikutnya, CRM secara online dapat dibangun melalui email marketing yang dimana dapat berkampanye terpersonalisasi dengan segmentasi pelanggan dan otomatisasi berbasis pemicu perilaku. Yang berikutnya ada chatbots AI. Nah, yang dimana layanan pelanggan otomatis 24/7 yang terintegrasi dengan sistem CRM untuk penyimpanan data interaksi. Jadi ketika misalkan nih kita lagi belanja online di Shopee begitu, kita pengen nanya nih malam-malam, ini produknya gimana sih? Nah itu biasanya yang ngebales tuh AI begitu. Jadi sekarang itu banyak sekali akses kemudahan. Jadi admin nggak perlu standby 24 jam begitu untuk membalas pesan-pesan yang disampaikan oleh customer atau pelanggan. Tetapi juga kita bisa memfasilitasi, kita bisa menggunakan fasilitas chatbot AI namanya ya. Kalau sekarang banyak tuh flyer-flyer yang dikirim melalui WA misalnya gitu, atau melalui itu chat di Shopee misalkan ketika kita nanya di Shopee itu udah ada yang ngejawab jam berapapun itu pasti ada yang menjawab karena mereka mungkin menggunakan chatbot AI ini. Dan yang terakhir, membangun CRM secara online itu dapat menggunakan aplikasi CRM Cloud yang dimana dapat pengelolaan kontak, otomatisasi proses, dan analisis data berbasis cloud untuk keputusan yang lebih cerdas. Jadi aplikasi CRM Cloud ini tentu saja membantu perusahaan untuk memutuskan sesuatu karena memang prosesnya dapat diotomatisasi atau bisa auto berproses sendiri begitu. Baik. Ya, baik. Di materi terakhir ini, apa saja sih strategi CRM yang efektif? Nah, yang pertama itu ada personalisasi, yakni pesan dan penawaran sesuai preferensi individu pelanggan. Jadi, maksud di sini adalah kita bisa mengikuti sesuai kemauan pelanggan. Kalau sekarang mungkin bisa ada namanya custom, misalnya casing nih banyak yang murah-murah gitu ya dijual. Itu bisa dipersonalisasi dengan misalnya request pengen casingnya ada foto kitanya, misalnya begitu. Sekarang dengan kemudahan CRM ini, kita bisa mudah berkomunikasi dengan pelanggan agar produk yang mereka hasilkan itu bisa sesuai dengan keinginan pelanggan. Terus yang kedua, layanan proaktif yang dimana identifikasi masalah sebelum pelanggan mengeluh. Jadi ketika nanti sebelum pelanggannya mengeluh nih, biasanya kita bisa ini nanti misalkan di Shopee gitu ya kita belanjanya. Nah, sebelum pelanggan mengeluh, kita bisa WA dulu ke pelanggannya, bisa
langsung mengidentifikasi masalah. Misalnya kita khawatir, aduh barangnya takut rusak atau takut reject, kita bisa chat admin, misalkan, admin tolong ya nanti double wrap misalnya gitu. Sekarang banyak sekali kemudahan untuk melakukan relasi dengan pelanggan. Yang ketiga itu program loyalitas, yang dimana pelanggan bisa diberi penghargaan dan insentif eksklusif untuk pelanggan yang setia. Jadi ketika nanti kita nih sudah menjadi pelanggan yang setia, perusahaan tidak segan-segan mungkin untuk memberikan, bolehlah karena sering beli, misalkan jadi dapat diskon atau jadi dapat bonus apa, misalnya kayak gitu. Itu juga salah satu strategi untuk menjaga relasi dengan pelanggan tetap efektif begitu. Yang keempat ada data analitik, yang dimana data analitik ini memuat terkait keputusan berbasis data, perilaku, dan preferensi pelanggan. Yang kelima ada kolaborasi tim, yang dimana koordinasi antar departemen untuk pengalaman pelanggan yang konsisten. Jadi mungkin sekarang nih di bagian sales begitu, oh si bapak ini mah sering check out misalnya gitu. Nanti di bagian pemasaran, oh iya ya udah kita follow up terus nih ke si bapaknya ketika nanti ada produk baru, oh mungkin bisa kita pasarkan ke si bapaknya begitu. Jadi memang kolaborasi tim dari perusahaan juga penting untuk menjaga strategi efektivitas relasi dengan pelanggan. Kemudian untuk kesimpulan di akhir, CRM adalah pendekatan strategis yang memadukan antara proses, manusia, dan teknologi untuk membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan secara berkelanjutan. Dan apa saja sih hal yang perlu diperhatikan begitu untuk inti dari materi CRM ini, yaitu satu, pahami kebutuhan dan perilaku pelanggan. Yang kedua, integrasikan data, teknologi, dan komunikasi. Yang ketiga, bangun loyalitas melalui pengalaman yang unggul. Yang keempat, manfaatkan alat digital untuk CRM online. Ya, baik, saya ada di penghujung slide terakhir. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.